Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eswaro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa mengikuti update dari Adit Eswaro channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Eswaro. Di konten Ramal Eswaro kali ini, seperti janji saya di episode sebelumnya, saya akan kembali membahas Billy Syahputra. Dan di video yang lalu saya sempat menceritakan bahwa saya akan melanjutkan dan juga menyambungkan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang Billy Syahputra yang sudah masuk di sosial media saya. Ada DM di Instagram saya untuk menanyakan beberapa hal tentang Billy Syahputra, yang salah satunya adalah hubungannya dengan Amanda Manopo saat ini. Dan juga saya akan mencoba untuk membaca kira-kira ciri-ciri dan juga seperti apa sosok yang ideal untuk seorang Billy Syahputra. Kita akan mencoba membacanya melalui media kartu tarot. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Eswaro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu di channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eswaro channel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa ditonton oleh banyak kalangan. Dan tentunya juga supaya saya makin semangat untuk mengupload video yang lainnya. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Jadi saya akan mengajaknya terlebih dahulu. Dan hari ini saya akan mengambil 3 lembar kartu juga. Dan sembari mengocok, saya akan memberikan informasi dan juga mengingatkan pada teman-teman yang kira-kira ingin request artis atau figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung hubungi di Instagram saya juga bisa, atau yang paling gampang adalah tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga alasannya kenapa artis atau figur ini ingin diramal oleh saya. Dan jangan lupa disertakan apa sih yang ingin diramal, tentang karirnya atau tentang asmaranya atau tentang hubungan si A dengan si B. Nah, ditulis saja. Kemudian juga apabila kalian ingin konsultasi tentang asmara, keuangan, kesehatan, karir, ataupun hubungan kamu sama si dia, atau tentang perasaan dia ke kamu, perasaan kamu ke dia, kalian bisa konsultasikan kepada saya langsung. Bisa hubungi di Instagram saya melalui DM di @adit_eswaro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, saya akan mengambil satu lembar kartu terlebih dahulu. Kita akan melihat atau sedikit membaca kira-kira seperti apa sosok yang ideal untuk seorang Billy Syahputra apabila memang Billy Syahputra sudah putus dengan Amanda Manopo. Ya, ini dia kartu yang pertama. Ya, di kartu yang pertama ini saya lihat sosok yang cocok untuk Billy Syahputra saat ini masih sebatas pertemanan terlebih dahulu. Jadi jangan terlihat terlalu mencolok. Di video yang lalu saya sempat mengatakan bahwa apabila Billy Syahputra sudah memiliki target dan juga memiliki pandangan kira-kira ingin menambatkan hatinya kepada siapa, itu seharusnya ada baiknya juga supaya ditahan terlebih dahulu. Bisa jadi tidak terlalu dipublish atau juga masih sebatas sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, supaya tidak membuat opini yang sekiranya bisa membuat para netizen itu berpikir yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Mungkin apabila Billy Syahputra sedang menjalin kerjasama atau bisa dibilang seperti kalau di YouTube itu seperti collab ya, kolaborasi antara YouTuber A sama YouTuber B, atau mungkin bisa kolaborasi antara Billy Syahputra dengan seseorang, itu terlihat dekat, kemudian para netizen memberikan opini dan juga berspekulasi padahal hanya sebatas rekan kerja. Jadi jangan sampai apabila saat ini atau
entah di kemudian hari Billy Syahputra sedang single, sedang tidak memiliki pasangan, kedekatannya itu sudah menimbulkan spekulasi terlebih dahulu. Nanti apabila sudah ada spekulasi, nanti pastinya akan berdampak negatif juga. Ada positif, ada negatif. Dan negatifnya adalah mungkin ini adalah salah satunya. Apabila sudah terlihat, wah sepertinya ini jadian nih sama dia, tapi ternyata tidak ada keterangan, kemudian Billy Syahputra menjalin kerjasama atau ada project dengan si B, kemudian berpindah lagi, kemudian para netizen seperti berspekulasi, wah habis sama si A kok langsung si B. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa dibilang spekulasi yang negatif dan kurang beralasan. Jadi apabila ingin menjalin hubungan, harusnya diawali dulu dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, ya, sesuatu yang terlihat biasa terlebih dahulu. Nanti apabila sudah seiring berjalannya waktu, pasti sudah akan tertata jalannya. Kemudian juga di kartu yang pertama ini terlihat sepertinya sosok ini adalah sosok yang masih di bawah seorang Billy Syahputra. Bisa dibilang usianya atau tingkat kematangannya itu masih di bawah Billy Syahputra. Jadi sepertinya akan cukup sulit untuk mendapatkan yang seumuran dengan Billy atau bahkan di atasnya Billy. Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi sosok ideal yang menurut saya cocok untuk Billy adalah sosok yang umurnya masih di bawah Billy Syahputra. Kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang kedua. Ya, ini dia kartu yang kedua. Oke, di kartu yang kedua ini saya lihat sosok untuk seorang Billy Syahputra saat ini sebenarnya sudah ada dalam diri seorang Billy Syahputra, tapi bukan berarti ini adalah orang ketiga yang kemudian membuat hubungan Billy Syahputra itu terganggu dengan kehadiran orang ini, bukan. Tapi di sini seperti mengatakan bahwa sudah ada seseorang yang membuat Billy Syahputra itu tertarik, kemudian juga merasa nyaman. Di sini ada dua indikasi antara seseorang yang baru atau seseorang dari masa lalu ini memiliki persentase yang hampir sama besarnya. Dan di sini terlihat bahwa Billy Syahputra masih terlihat agak ragu untuk ke depan. Jadi sempat ada terpikir bahwa dia ingin melihat ke belakang atau dalam tanda kutip kembali kepada orang di masa lalu, entah itu siapa, tapi ya kita tidak usah terlalu berspekulasi. Apabila ingin menebak, silahkan menebak, tapi jangan kemudian berspekulasi, wah beneran nih sama ini, jangan. Di kartu ini juga saya melihat bahwa sosok yang ideal untuk Billy Syahputra adalah sosok yang bisa mengerti keadaannya saat ini. Bisa dibilang apa yang saat ini sedang dirasakan Billy itu terlihat cukup besar, cukup banyak hal-hal yang kurang mengenakan sehingga bisa berbagi satu sama lain. Jadi apabila seorang yang spesial itu ada sesuatu yang mengganjal pada hidupnya atau pada hatinya atau pada pikirannya, itu pastinya ingin berbagi supaya beban itu akan terasa lebih ringan, kemudian juga permasalahan bisa segera terselesaikan. Kita lanjut kartu yang ketiga. Ya, kemudian kartu yang terakhir. Oke, di kartu yang terakhir ini saya lihat sosok yang ideal untuk menampingi Billy Syahputra adalah sosok yang tidak terlalu terlihat wah, ya. Jadi sosok ini terlihat sepertinya hanya sosok yang biasa-biasa aja, jauh dari hal-hal yang mungkin terlalu entertain. Saya tidak mengatakan ini bukan sosok public figure, bukan sosok dari dunia entertain, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi bisa saja ini seorang
public figure, tapi sosok yang tidak terlalu ingin menampakkan dirinya, sosok yang terlihat sederhana, terlihat biasa saja. Tapi di sini juga terlihat bahwa sosok ini adalah sosok yang akan berpengaruh besar kepada Billy, sosok yang akan membuat jalan cerita baru dan membantu Billy untuk keluar dari zona yang mungkin membuat seorang Billy Syahputra itu agak-agak trauma, kemudian juga bisa keluar dari permasalahan yang mungkin sedang dihadapi saat ini. Jadi apabila kita menarik kesimpulan dari ketiga kartu ini, kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan ini adalah kartu yang ketiga. Kartu ini cukup menarik, cukup unik, karena ada dua kartu yang berlambangan pedang. Di sini saya lebih condong mengartikan bahwa sosok ini adalah sosok yang akan merubah seorang Billy Syahputra untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak hal positif yang akan mendatangi seorang Billy Syahputra. Kemudian juga terlihat di sini adalah kedewasaan Billy Syahputra akan semakin terasah dengan hal-hal yang saat ini sedang dia hadapi. Itu akan semakin membuatnya semakin naik dan juga semakin membuat levelnya itu semakin tinggi lagi. Dan di kartu yang kedua ini dan di kartu yang ketiga juga, ketika kedua kartu ini adalah dua kartu yang memiliki lambang pedang, dan bisa dibilang apabila sosok ini benar-benar dipertemukan kepada Billy Syahputra adalah bisa jadi ini adalah couple terbaik yang bisa disandingkan atau bahkan lebih saat Billy dengan Amanda Manopo. Apabila ini adalah sosok yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya, atau mungkin sosok dari masa lalu, dalam tanda kutip mungkin mantan ya. Bisa saja mungkin CLBK ya, dari mantannya yang terdahulu ya. Karena di sini tadi saya juga mengatakan Billy Syahputra masih kadang melihat masa lalu, kadang terlihat ingin mengulang sesuatu. Apabila seseorang ingin mengulang sesuatu, itu berarti ada sesuatu yang terlupakan atau sesuatu yang terlewatkan. Mungkin itu ada salah satu momen pada Billy Syahputra yang ingin diulangi dan ingin diperbaiki. Apabila memang Billy Syahputra ingin kembali ke masa lalu atau melihat ke masa lalu, tapi tidak menutup kemungkinan dia lebih memandang pada masa depan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masa lalu akan menjadi masa depan. Sosok dari masa lalu bisa jadi menjadi sosok di masa depan. Kita masih belum tahu, kita masih hanya bisa menerka-nerka kira-kira siapa sih sosok ini. Apabila teman-teman sudah memiliki pandangan atau memiliki jawaban, bolehlah menebak-nebak. Apabila bisa menebak atau ada salah satu atau salah dua nama yang mungkin terngiang pada pikiran Anda, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi saya di episode selanjutnya. Mungkin akan saya pilih kira-kira ini mana ini suara yang terbanyak, si A yang suaranya terbanyak. Mungkin akan saya lihat prosentasenya apabila disandingkan dengan Billy Syahputra. Jadi apapun yang saya bacakan tadi, ambil sisi positif, buang yang negatif. Apabila teman-teman fans dari Billy Syahputra, jangan lupa doakan saja Billy Syahputra semoga akan mendapat jalan yang terbaik dan juga mendapatkan pilihan yang terbaik juga. Ingat, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan apabila ada kata yang salah, apabila ada saya salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Besok masih ada horor mania ya. Jadi jangan lupa yang suka horor-horor, tonton terus Adit X-Square channel. Untuk ramal X-Square akan saya lanjut di beberapa episode lagi ya. Jadi tak tunggu saja dan jangan sampai ketinggalan video yang lainnya, karena masih banyak sekali video yang akan saya upload. Akhir kata, saya Adit X-Square mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.